Halo Bizarian semuanya, kembali dengan saya Hendrik Vincent selaku founder dan CEO Bizar di acara Biztalk. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik karena ini membahas tentang kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, yaitu beras. Nah, seperti yang kita tahu bahwa konsumsi beras di Indonesia ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan banyak sekali ternyata data menunjukkan dari Januari sampai April 2024, produksi beras lokal ini mengalami penurunan yang sangat cukup signifikan, sekitar 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari data BPS. Jadi, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus meningkat ini perlu untuk bisa diantisipasi. Salah satu solusinya adalah dengan beras import. Nah, ini kita akan membahas dengan salah satu pakar di bidangnya, bisa dibilang gitu ya, Pak Ferdy Suryadi, dan ini merupakan beliau adalah Direktur Utama dari PT Surya Boga Lestari, yang memang merupakan salah satu importir partner gitu ya, dari salah satu BUMN terbesar di Indonesia juga ya, Pak. Gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita perkenalan juga Pak Ferdy kepada rekan-rekan Bizarian semuanya, terkait Pak Ferdy sendiri rekam jejaknya seperti apa, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak terkait bisnisnya. Monggo Pak. Iya. Selamat pagi Bizarian, saya Ferdy Suryadi selaku Direktur PT Surya Indotama Boga Lestari. Ya, kami salah satu importir beras, bekerja sama dengan BUMN untuk keperluan beras nasional di Indonesia. Oke, Nah ini berarti kalau dari cerita yang saya dapat nih Pak, berarti kan importir beras itu di Indonesia harus BUMN Pak ya sebenarnya ya? Iya. Utamanya ya. Dan ada berapa Pak ya total di Indonesia yang importir ini sebenarnya? Ya ada beberapa BUMN lah, salah satunya yang kita bekerja sama, mungkin salah satunya Sangyang Seri. Sangyang Seri ya? Iya. Oke. Berarti ini tanda kutip dari Bapak PT Surya ini sama Sangyang Seri aja eksklusif gitu Pak ya? Enggak sih, ada beberapa. Ada beberapa juga ya? Kita pernah. Tapi yang paling sering kita memang dari awal lewat Sangyang Seri. Oh, I see. Nah, berarti itu mekanismenya ada kuota yang didapatkan atau seperti apa Pak biasanya? Iya, biasanya kita pengajuan kuota, nanti dari pihak BUMN mungkin alokasi beberapa ton untuk beberapa importir lah, beberapa distributor lainnya lah maksudnya. Oh, I see. Iya. Berarti nanti Bapak yang akan kolaborasi sama si distributor ini Pak? Atau gimana? Masing-masing ada alokasinya masing-masing. Alokasi masing-masing. Mereka ada alokasi masing-masing. Baru nanti Bapak yang distribusi ke yang lain-lain gitu ya? Entah kita ke distributor atau langsung ke modern trade kayak supermarket. I see. Ini berarti PT Surya ini udah berapa lama ya Pak didirikannya? Kita dari 2019. Oh, 2019, oke. Iya. Terus kita mulai melakukan importasi beras khusus ini ya sejak 2020. I see. Berarti waktu pandemi itu justru malah baru start ini Pak ya? Iya. Tuh. Oke. Berarti gimana Pak waktu pandemi ini malah meningkat kemarin itu atau gimana Pak? Sebenarnya kalau beras ini kebutuhan pokok ya. Mau ada pandemi nggak ada pandemi tetap orang ini ya. Butuh kebutuhan dasar lah. Yes. Nah, berarti waktu awal mula ini kan dari Bapak sebelumnya nggak langsung buat PT Surya baru 2019 gitu ya. Sebelumnya ini background Bapak di bidang apa nih Pak? Kita ada forwarding juga awalnya. Oke. Forwarding itu ya kita bantu EMKL untuk importasi, untuk ekspor, terus untuk tracking dan lain-lain. Awalnya dari situ. Oh, I see. Yeah. Kok tiba-tiba bisa kepikiran untuk membuat konsepnya ini importir beras ini gimana Pak ceritanya Pak? Awalnya kalau Surya Indotama Boga Lestari itu kita impor, tapi impornya bumbu. Bumbu di 2019, terus impor pertama kali itu bumbu itu dan rempah-rempah itu dari India. Dan kebetulan mereka juga punya beras, salah satunya beras basmati ini. Oh, I see. Iya. Awalnya berarti dari bumbu dulu? Ya, awalnya bumbu. Oke. Tapi malah akhirnya fokusnya ke beras gitu Pak? Iya. Oke. Fokusnya ke beras. Oke. Berarti dari channelnya dari yang bisnis forwarding itu kali Pak ya awalnya ya? Iya, awalnya dari situ kenal. Pantesan. Iya. Oke. Nah,
berarti memang kan secara lini bisnis itu ada memang mainly di import Pak ya. Iya. Tapi ada yang dengan petani lokal juga Pak ya atau seperti apa? Ada petani lokal, misalnya kita ada penanaman, lebih banyak ke kontrak farming sih, hanya beberapa hektar awalnya, terus mereka panen, kita ambil, terus kita proses akhirnya. Nah, sejak 2021 itu kita akhirnya decide untuk kita bikin rice to rice sendiri di Kerawang. I see. Oke. Itu untuk yang lokal itu Pak ya? Campur juga sih. Campur juga ya? Kalau beberapa kita impor, mungkin kita ada yang repack juga ke beberapa merek kita sendiri. Oke. Ini berarti merek-merek ini Pak ya? Iya. Oke, ini berarti ada Domalai, ada Shakira, Moshiro, Boga Lestari. Ini yang sendiri Pak ya, brand Bapak sendiri ya? Iya, ini semua kita brand sendiri, kecuali yang Don Malai, ini license dari India. License India, I see. Ini berarti distribusinya udah sampai kemana aja Pak tadi? Ke supermarket udah, beberapa resto chain juga sudah masuk. Resto chain ya? Iya. Oh, I see. Jadi yang big modern market lah ya, udah masuk ya? Modern market. Oke. Nah, berarti kalau Bapak kan dari umur 2019 gitu ya. Visi misinya secara company sendiri seperti apa sih Pak untuk PT Surya Boga Lestari ini Pak, Surya Indotama Boga Lestari? Kami berusaha memberikan inilah, maksudnya secara kebutuhan beras di Indonesia itu kan lumayan besar. Dengan 281 juta jiwa, kebutuhan 31,2 juta ton per tahunnya. Itu maksudnya marketnya masih besar, sehingga dengan market yang masih besar itu ya kita coba membantu untuk masyarakat lah secara umum. Yes. I see. Jadi memang fokusnya adalah membantu tadi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan dari data yang tadi saya dapat aja untuk lokal sendiri masih kurang gitu ya. Jadi perlu ada import nih Pak ya. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri berarti manajemen ini Bapak sendiri atau barang yang lain juga Pak untuk di manajemen? Ada beberapa dibantu temen lah. Jadi untuk operasional, untuk entah itu untuk importasi, entah itu untuk ngebantu di pabrik dan lain-lain lah. I see. Berarti pendirinya ada 2 orang sama Bapak? Bareng lah. Bareng ya? Iya. Join ya? Oke. Sekarang karyawan ada berapa Pak total? Mungkin sekitar ya 20-an lah. 20-an ya? Iya. Oke. Wow, tapi omsetnya udah luar biasa ya. Keren banget nih. Oke. Jadi kalau dari sisi Bapak sendiri PT Surya Indotama Boga Lestari ini ketika mau melaksanakan untuk proses import ini perlu license khusus nggak sih Pak sebenarnya? License itu ya mungkin untuk license sendiri itu API, tapi kalau untuk izinnya itu ya tadi kuota importasi kuota importnya dari Sanghyang itu Pak ya? Iya, salah satunya dari Sanghyang. Oh, I see. Nah, itu berarti Bapak tadi udah dapat alokasi berapa Pak untuk PT Surya sekarang ini? Kalau untuk sampai semester 1 ini 800 ton. 800 ton. Iya, jadi untuk Japonica dan Basmati. Oh, itu memang ada dibeda-bedain per ini ya Pak ya? Ada per jenisnya per Pak jenis, ya? I see. Oke. Nah, biasanya kalau untuk proses import segala macam itu end-to-end-nya gimana sih Pak? Apakah kita sudah tahu nih supplier yang di luarnya itu siapa, atau Bapak ya udah kerjasama aja sama Sanghyang, mereka yang tentukan sebenarnya di luar itu siapa aja nih suppliernya, atau seperti apa Pak end-to-end-nya sampai ke di PT Surya ini Pak? Kalau untuk supplier biasanya penentuannya dari kita sendiri, semua dari kita sendiri. Oh, I see. Jadi untuk penentuan misalnya kita kerjasamanya dengan eksportir dari Vietnam atau dari Thailand atau dari Indianya itu tergantung kita. Nanti kita setelah melakukan negosiasi transaksi pembayaran harus memang via BUMN. Oh, I see. Tapi terus barang juga nanti importasinya menggunakan nama BUMN itu, tapi distribusinya kita sendiri juga semua. Oke, di poolnya di sana, tapi Bapak udah tentukan mau yang mana gitu ya? Iya. I see. Itu beda. Oke. Nah, berarti kalau untuk setelah Bapak request ke mereka, udah tahu end-to-end-nya, baru mereka proses gitu Pak ya? Iya. Bayarnya ke BUMN-nya juga? Nanti dari mereka baru ke supplier. I see.
Oke, biasanya prosesnya berapa lama itu Pak ya? Dari bayar sampai barangnya diterima Pak? Tergantung kita import dari mana sih. Mungkin kalau dari India mungkin sekitar 3 mingguan. Oke. Mungkin kalau dari Vietnam itu lebih cepat lah. Mungkin 2 sampai 3 minggu plus clearance sudah nyampe barang. Biasa cycle-nya itu berapa lama Pak? Untuk dari Bapak masuk kan kemudian distribusi nih ke supermarket segala macam, itu restocknya biasa seperti apa Pak? Kalau untuk biasanya sih kita tetap harus ada buffer karena kan kita ada merek sendiri. Takut untuk supermarket juga kita harus siapin lah untuk daripada mereka ada PO terus kita belum bisa supply. Oh, I see. Iya. Biasa range-nya itu buffernya berapa lama Pak? Sebulan, 2 bulan atau lebih panjang? Kurang lebih lah. Kurang lebih segitu ya? Iya. Oke. Berarti sekarang partnernya udah ada distribusinya kemana aja Pak? Ke supermarket apa aja Pak? Salah satunya sih Superindo sudah masuk, Lotte juga ya? Iya, Papaya, Grand Lucky, sebenarnya sih udah hampir semua. Diamond kita juga. Range gitu masuk juga ya? Range Market masuk. Oke. Kita juga ada supply ke Range Market itu private label untuk private label juga. Ya? Oke. Mantap. Ini berarti mereka udah ready untuk Bapak masuk ke sana gitu ya, tinggal mereka yang bagian B2C-nya lah gitu ya? Iya. Oke. Biasa prosesnya itu udah punya kontrak induk atau gimana Pak biasanya kayak gituan? Kalau untuk awal listing udah kita lakukan, jadi kalau PO itu ya tergantung pembelian dari customer lah, seberapa banyak. I see. Oke, berarti kalau in total berarti omset per tahun gitu nyampe di angka berapa range-nya Pak? Sekitar 20-an lebih lah. 20-an ya? Iya. Oke. 30. Yes. Berarti kalau dari sisi market udah lumayan masuk nih ya, tinggal kebutuhannya tadi. Makanya kita kolaborasi nih Pak ya, untuk bisa nambah kapasitas nih Pak sebenarnya. Betul. Kebetulan kan kalau kita dapat kuotanya lumayan besar, kebutuhan modal untuk pembayaran di awalnya itu sih. Terus setelah itu kita baru distribusi. Oke, ya. Karena itu bayarnya kan memang harus cash ke BUMN-nya gitu Pak ya? Harus di depan, kalau nggak suppliernya juga nggak bisa kirim juga ini, bener sih. Iya. Jadi memang langsung di depan dia baru kirim gitu ya? Iya. Oke. Nah, biasanya untuk kita proses ini kan berarti udah ada barang segala macam, nambah kapasitas itu berarti apakah langsung berimpact kepada penjualan Pak? Karena kan takutnya kalau ini kan bicara investor nih Pak ya, apakah dengan adanya tambahan modal ini juga meningkatkan demand-nya, atau demand-nya sekarang ini udah cukup banyak dan pasti terserap nih Pak? Sebenarnya demand secara potensial marketnya besar. Beberapa itu memang kita belum penetrasi lah, melakukan pendekatan. Jadi kalau nanti barangnya pun ada, harusnya terserapnya juga cepat lah. I see. Berarti ini so far cukup laris Pak ya di pasaran berarti ya? Iya, lumayan. Oke. Kayak Don Malai mungkin untuk basmati kita cukup besar lah. Di Superindo, di online. Oke. Berarti kalau dari persentase lebih banyak yang langsung masuk ke restonya atau masih tetap di modern market? Persentasenya berapa Pak antara modern market sama restoran langsung Pak? Masih ya 50-50 lah. 50-50 ya? Iya. Oh berarti banyak yang restoran langsung juga ambil restoran langsung. Restoran ada juga lah ambil. Oke. Wow. Jadi cakupannya bukan cuma dari retailer saja nih Pak. Berarti kan ada B2B langsung ke restoran gitu ya? Oke. Nah, saya lihat banyak tuh sekarang kebuli-kebuli gitu Pak ya. Jadi makin banyak merek ya pasti akan butuh basmati rice juga. Iya, kan? Betul. Gitu ya. Salah satunya juga kalau untuk basmati itu rendah gula. Jadi untuk kesehatan harusnya lebih itu lah. Ya buat teman-teman nih ya. Jadi sehat juga gitu ya. Jadi monggo silahkan teman-teman kalau mau partisipasi ikutan ke projectnya. Iya. Nah, kalau untuk yang Japonica juga sama nih Pak, peminatnya cukup banyak juga di Indonesia. Iya, karena untuk beras Japonica, restoran-restoran yang kayak sushi mungkin, gitu ya. Yang Japanese itu pasti pakainya beras Japonica. Oh, I see. Secara pricingnya beda jauh nggak sih Pak sebenarnya? Untuk dibandingkan dengan beras biasa gitu ya, beras khusus seperti ini Pak? Lumayan sih kalau beras khusus, iya. Bedanya berapa banyak Pak? Berapa persen mungkin dibandingkan beras biasa? Mungkin 25%, ada yang sampai 50%. Oh gitu ya, beda-beda ya? Beda. Oke.
Oke, nah jadi ya memang terkhusus ke situ, makanya memang dibutuhkan juga marketnya ada di Indonesia sangat besar juga. Iya. Oke. Nah, untuk ke depan nih Pak, kita kan bicara pasti banyak juga lah kompetitor gitu ya, yang masuk ke Indonesia, yang dari import juga ataupun dengan lokal gitu ya. Nah, bagaimana nih dari PT Surya sendiri menghadapi persaingan dan juga plan ke depannya seperti apa Pak? Kalau untuk persaingan secara beras memang banyak merek, tapi kita coba untuk ketersediaannya selalu ada. Kedua, untuk cakupannya kita coba perluas sehingga kebutuhannya pasti lebih besar lah demand-nya ke depannya. Dan kualitas kita coba jaga juga secara kualitas barangnya biar tetap sama terus. I see. Nah itu berarti strategi gimana Pak supaya tadi kualitasnya bisa tetap sama? Apakah ada standar khusus di pabriknya atau seperti apa Pak mekanismenya? Untuk standar khusus beras pasti ada. Ketika datang kita biasanya periksa dulu barangnya. Terus untuk pemrosesan di mesin itu udah pasti kita ada standarnya lah. Terus langsung kita repack jadi supaya terjaga higienisnya. I see. Ada QC-nya juga berarti Pak ya? Ada. Oke. Nah, berarti kan rencananya ini kita kolaborasi nih Pak untuk penambahan modal kerja tambahan nih Pak ya? Iya. Nah, ini berarti ketika digunakan plannya seperti apa Pak? Sama gimana, kenapa memutuskan untuk bisa berkolaborasi bareng B-Share plus juga berkolaborasi bersama investor semuanya di B-Share? Salah satunya kebutuhannya itu kita untuk importasi tadi. Kita dapat alokasi kuota sehingga kita memerlukan pendanaan untuk kita import dan baru melakukan penetrasi distribusi di pasar di Indonesia. Dan salah satunya kita lihat di platform B-Share untuk F&B cukup sudah berpengalaman lah. Yes. Iya, makanya kita mencoba melakukan kerjasama dengan B-Share. Oke. Nah, jadi kalau dari sisi investor pasti kan melihatnya potensi keuntungan nih Pak. Iya. Nah, boleh ceritakan sedikit Pak, kita kan kolaborasinya melalui mekanisme sukuk mudoroba gitu ya. Secara returnnya seperti apa dan secara bisnis, kenapa Bapak pede akhirnya ketika saya masukin import ini pasti akan meningkatkan omset, prediksi Bapak bisa seperti apa dan akhirnya bisa bagi hasil dengan investor seperti apa Pak? Kalau untuk pembagian hasil dengan investor itu kita setiap 3 bulan secara setahun itu 15%. 15% ya? Iya. Dan kalau keyakinan itu ada karena ya memang pasar kita sudah terbentuk dengan brand yang ada. Sehingga dengan tambahan modal pasti kita bisa tambah barang yang kita impor sehingga banyak yang kita bisa distribusi lagi ke masyarakat. I see. Berarti projection omsetnya untuk dengan adanya dana tambahan ini bisa berapa persen Pak growth-nya Pak? Mungkin bisa secara penjualan mungkin bisa 30% up lah harusnya. 30% up ya? Iya. Oke. Nah ini jadi memperkuat lagi kapasitas dari perusahaan juga Pak ya? Betul. Oke. Nah kalau dari pandangan Bapak sendiri, apa sih benefitnya untuk, kan tadi di B-Share kan ada beberapa project ataupun bisnis-bisnis lain juga. Kenapa harus berkolaborasi dengan PT Surya dan Ferdi untuk dari teman-teman investor B-Share semuanya? Kalau beras sudah tahu lah pasti kebutuhan dasar sehingga sudah pasti terserap. Itu salah satunya. Terus kedua, dengan kita punya sudah pangsa pasar dan market yang udah terbentuk, plus kita sudah ada brand, harusnya dengan kondisi kayak gitu lebih cepat terserapnya. Yes. Sehingga bisa tumbuhnya lebih gede lah, lebih besar lagi nanti kita. Oke. Iya. Nah ini mungkin buat gambaran teman-teman investor ya, bahwa ini tadi kebutuhan pokok
betul gitu ya. Dan untuk sukuk ini kan khusus ya, karena kita kan bentuknya bagi hasilnya udah ditentukan marginnya. Jadi 15% per tahun, 3 bulanan, dan ini ada jaminan juga Pak ya? Ada jaminan juga ya. Villa ya kalau nggak salah Pak ya? Villa, dan itu nilainya udah kita appraisal, nilainya 125% dari pokok gitu ya. Jadi harapannya ini memberikan rasa aman juga Pak kepada para investor bahwa ini kita niat baik, mau bisnis yang bagus gitu ya, dan marketnya ada, tinggal investornya ini kita join, dan memang nggak usah pusing nih kalau teman-teman mau ada bisnis di pangan gitu ya. Nah ini udah pengalaman banget ya Pak dari 2019, dan marketnya sudah ada, distribusi kemana sudah ada, importnya sudah ada, jadi bisa join partneran aja nih Pak dengan PT Surya gitu, dibandingkan bikin sendiri di luar sana. Oke Pak, nah mungkin ini waktu juga Pak yang akan memisahkan kita nih Pak, tapi boleh dikasih gambaran sedikit closing statement Pak kepada para investor untuk mengajak juga teman-teman investor bisa join ke PT Surya untuk sukuk mudharabah ini Pak. Silakan Pak. Mari Biserian dan para calon investor, mari bersama kami PT Surya Indotama Boga Lestari untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Oke, mantap. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian Biserian. Oh, ternyata ada loh bisnis ini bukan cuma food service aja untuk pangan, kita juga bisa main di hulu juga gitu ya. Ini kan sumber pangan yang sangat luar biasa untuk teman-teman bisa ambil kesempatannya, karena tadi ya, ternyata kebutuhan pangan di Indonesia, beras terutama itu kan makanan pokok, dan pastinya memberikan pasar yang sangat besar juga untuk Indonesia. Jadi ini kesempatan emas buat teman-teman yang bisa ikutan menjadi satu dari bagian partner investor untuk ke project import beras ini. Dan market sudah ada teman-teman, dari sisi distribusinya sudah ada gitu ya, baik itu B2B maupun tadi juga dari sisi ke restoran langsung gitu ya, maupun ke yang retail gitu ya. Jadi tinggal butuh tambahan kapasitas saja Pak gitu ya, scalability-nya sudah ada. Jadi silakan teman-teman join ke sukuk mudharabah untuk penguatan modal kerja di PT Surya Indotama Boga Lestari, dan dapatkan return 15% per tahun, dan imbal hasilnya ini tetap gitu ya, dan pembagian imbal hasil tiap 3 bulan, dan ada jaminannya teman-teman 125% tadi, yang teman-teman bisa memberikan tambahan rasa aman lagi bahwa memang ini bisnisnya legit dan memang bertanggung jawab, dan juga pasti dari sisi marketnya sudah ada dan menguntungkan buat investor. Oke, itu aja buat teman-teman. Thank you Pak Ferdi sudah mampir ke podcast kita Bistalk, dan teman-teman silahkan langsung aja cek di detailnya di bisya.id, dan juga aplikasi kita di Google Play dan App Store. Jangan sampai keduluan karena ini cepat banget habisnya. Udah mulai ada yang teman-teman udah menuju untuk segera invest dan fully funded. Jadi silahkan cek detailnya sebelum keduluan yang lain. Oke, see you in the next video. Bye-bye.